Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran untuk matematika kelas 11 SMK. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning secara daring setelah menyaksikan tayangan video dan mempelajari materi PowerPoint di Google Classroom tentang persamaan lingkaran, peserta didik mampu menyusun persamaan lingkaran dengan pusat tertentu. Selanjutnya, terampil menyajikan dengan jujur dan bertanggung jawab secara kreatif dan kolaboratif. Untuk materi pembelajarannya, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, kemudian persamaan lingkaran dengan pusat A, B, kemudian persamaan umum lingkaran, dan itulah materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita menuju ke persamaan lingkaran, kita harus mengenal dulu apa itu lingkaran, apa itu pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, sumbu koordinat X, sumbu koordinat Y, ya. Nah, di sini ada dua buah lingkaran. Yang pertama, lingkaran ini berpusat atau titik tengah lingkarannya itu berada di pusat 0,0. Nah, kemudian ada R di sini. R itu adalah jari-jari yang menghubungkan titik tengah ke titik garis lingkaran. Jadi R di sini adalah jari-jari di mana dari titik pusat ke garis lingkaran itu semuanya sama. Jadi jari-jarinya sama, mau ditarik kemanapun jari-jarinya sama untuk lingkaran. Jadi ini lingkaran dengan pusat 0,0. Kemudian untuk yang ini, lingkaran dengan pusat A, B, di titik A, B, artinya dia bukan di titik 0,0, tetapi pusatnya di titik A, B. Kemudian ada juga suatu titik yang melalui titik Q, itu X, Y, ya. Nah, jadi ada dua lingkaran di sini, ada yang berpusat di 0,0, kemudian ada juga yang berpusat di A, B. Jadi sebelum kita menuju atau mempelajari persamaan lingkaran, harus paham dulu bagaimana pusat lingkaran tersebut. Baiklah, sekarang bisa diperhatikan ya. Untuk yang pertama itu adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 atau titik asal ya, sumbu koordinat 0,0. Nah, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ini, bentuk umum persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi itu adalah bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Nah, misalkan diberikan contoh ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5. Nah, dengan menggunakan rumus bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, bagaimana kita mencari atau menyelesaikan soal tersebut? Sebenarnya gampang sekali. Di situ dengan pusat 0,0 itu artinya kita menggunakan bentuk umum X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat.
R itu apa tadi? R itu adalah jari-jari, sehingga tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Itulah jawabannya atau itulah persamaan lingkarannya untuk contoh soal tersebut. Ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya bisa dilihat di layar ya. Jadi yang tadi itu contoh 1, nah sekarang ini contoh 2. Bisa kalian lihat, tentukan persamaan lingkaran. Nah, jadi Ibu singkat seperti itu saja. Dengan pusat 0,0, masih di dalam 0,0 ya. Kita masih membahas tentang persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari akar 3. Nah, di sini jari-jarinya itu bukan bilangan bulat, tetapi bilangan bentuk akar. Tidak masalah ya. Walaupun bilangannya atau jari-jarinya bentuk akar, tetap kita masukkan ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Sehingga persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya akar 3 kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 3 itu, kuadrat itu akar 9. Akar 9 itu 3. Nah, jadi itulah jawaban untuk soal nomor 2. Ya. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaan untuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Ya. Setelah itu kita akan belajar tentang cara menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Jadi kalau tadi itu pusatnya 0,0, sekarang menentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B. Ya. Nah, kemudian bentuk umum untuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi inilah bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh soal berikut ya. Untuk soal nomor 1, tentukan persamaan lingkaran ya. Tentunya dengan pusat 2,3, artinya bukan di pusat 0,0 ya. Dan mempunyai jari-jari 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikan contoh soal nomor 1 ini? Ya. Nah, bisa kalian lihat di layar. Pusat 2,3 di sini artinya A-nya itu 2 dan B-nya itu 3 serta jari-jarinya 5. Jadi A sudah ada, B sudah ada, dan R sudah ada, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumus bentuk umum tadi. Sehingga menjadi X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, di sini kita uraikan dulu 5 kuadrat sama dengan 25.
Nah, jadi inilah persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Itu jawabannya. Tapi ingat, biasanya di dalam soal itu minta dijabarkan, belum selesai sampai di sini. Jadi dia minta dijabarkan, dikuadratkannya X itu dikuadratkan semuanya dulu, Y-nya dikuadratkan semuanya dulu. Nah, kemudian setelah diuraikan, nah itulah hasil persamaan lingkarannya. Jadi ini kita kuadratkan dulu satu-satu ya. Dan sudah Ibu ajarkan juga sebelum-sebelumnya bagaimana cara cepat mengkuadratkan soal seperti ini. X dikuadratkan menjadi X kuadrat, kemudian kuadrat 2 itu dikali dengan min 2, sehingga dapatlah min 4 dikali X sehingga menjadi min 4X. Kemudian min 2 kuadrat itu plus 4. Begitu juga dengan Y. Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Kemudian dikalikan semua. 2 dikali min 3 dikali Y sehingga menjadi min 6Y. Kemudian min 3 dikuadratkan menjadi plus 9. Dan 25 itu dipindah ruaskan. Yang seharusnya di sebelah kanan itu positif, ketika dipindah ruas sebelah kiri menjadi negatif. Nah, kemudian bagaimana kita dekatkan X kuadrat dengan Y kuadratnya. Kemudian diikuti dengan variabel X, itu min 4X. Kemudian diikuti dengan variabel Y menjadi min 6Y. Dan yang sisanya itu plus 4, plus 9, min 25 itu dioperasikan. 4 tambah 9 dikurang 25. Sehingga dapatlah hasilnya di sebelahnya itu adalah min 12. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sebelah kanan sudah tidak ada lagi angka. Jadi inilah bentuk atau persamaan lingkaran untuk soal nomor 1. Ya. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal nomor 2 untuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Nah, bisa diperhatikan di sana contoh soalnya. Tentukan pusat. Nah, bukan persamaan lingkaran yang ditanya, tetapi pusatnya. Nah, kalau di soal nomor 1 tadi, pusatnya sudah ada, jari-jarinya sudah ada, yang ditanya persamaan lingkarannya. Tetapi untuk soal nomor 2 itu kebalikannya. Yang ditanya itu pusat dan jari-jari. Tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut. Itu kebalikan dari soal nomor 1. Kalau soal nomor 2, persamaan lingkarannya sudah ada. Tetapi kita diminta menentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jarinya apabila persamaan lingkarannya sudah ada? Nah, di sini Ibu ajarkan cara cepatnya saja ya, bagaimana menentukan pusat. Pusat itu kita sudah tahu A, B, ya. Bagaimana mencari A? A itu berada di X, di variabel X. Sedangkan B itu di variabel Y. Ya. Jadi bagaimana mencari A? Caranya adalah kalian bagi masing-masing X dan masing-masing Y itu dengan min 2. Jadi min 4 dibagi min 2 itu sama dengan 2. Nah, itulah A-nya. Begitupun juga dengan B-nya. Ya. Begitupun juga dengan B-nya. Ya, itu tadi 2 ya. Begitupun juga dengan B-nya, kita bagi juga dengan min 2. Min 2 itu adalah ketetapan. Jadi jangan kalian buat min 3, min 4, min 5 ya. Mencari pusatnya kita bagi dengan min 2 dan itu sudah ketetapan. Sehingga dapatlah pusatnya 2,3. Nah, kemudian jari-jari. Nah, bagaimana mencari R? Itu ada rumusnya. Itu sama dengan akar
A kuadrat, A kecil kuadrat ya. Kenapa Ibu bilang A kecil? Nanti bisa dibedakan dengan A besar, karena A kecil tidak sama dengan A besar. Jadi itu ya, rumus mencari jari-jari. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. C-nya itu tidak pakai kuadrat. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai salah nanti ya. A-nya sudah ada di situ, yang sudah kita dapat tadi, pusat dan jari-jari. A-nya 2, B-nya 3. C-nya berapa? C-nya yang di atas, yang di soal, yang paling ujung. Nah, itulah C-nya. C-nya min 12, sehingga kita masukkan ke dalam rumus, menjadi akar 2 kuadrat 4, tambah 3 kuadrat itu 9, min sama min jadi plus 12, sehingga didapatlah R itu sama dengan akar 25, akar 25 itu sama dengan 5. Nah, jadi di sini pusat sudah dapat 2,3 dan jari-jari juga sudah dapat, itu sama dengan 5. Ternyata jawabannya sama dengan nomor 1, tetapi cara pengerjaannya saja yang dibalik. Karena soalnya sebenarnya nomor 1 dan 2 itu sama. Sehingga, nah coba diperhatikan dari dua contoh tersebut, didapatlah persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat dikurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0. Dan ini dijadikan bentuk umum persamaan lingkaran. Ya. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Setelah diuraikan tadi ya, dapatlah bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah. Nah, itulah yang Ibu bilang tadi, kenapa Ibu buat A kecil, karena berbeda. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat plus A besar x plus B besar y plus C sama dengan 0. Di mana di sini perlu diperhatikan ya. Kalau A besar itu tidak sama dengan A kecil. Kemudian B besar itu tidak sama dengan B kecil. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, kalau di dalam soal di atas itu A besarnya sama dengan min 4, B besarnya sama dengan min 6. Tetapi A kecilnya yang sudah kita cari tadi itu adalah min 4 bagi min 2 itu sama dengan 2. Kemudian B kecilnya itu min 6 dibagi min 3 itu sama dengan 3. Jadi min 6 bagi min 2 ya sama dengan 3. Jadi untuk A besar dan A kecilnya berbeda. Dan jadi ini jangan sampai salah. Yang mana A besar, yang mana A kecil, yang mana B besar, dan yang mana B kecil, itu tolong diperhatikan ya. Kemudian lanjut untuk contoh 3 ya. Tentukan sama ya, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 2,3 dan melalui titik 5, min 1. Nah, di sini biasanya yang soal yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, untuk mencari persamaan lingkaran itu kita harus punya jari-jari. Nah, tetapi di soal contoh 3 ini, jari-jarinya belum ada. Ya. Seperti pada gambar sebelumnya itu, kalau lingkaran dengan pusat A, B, itu ada menyentuh titik tertentu, titik X, Y. Nah, disitulah 5, min 1 tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan jari-jari? Karena untuk mencari persamaan lingkaran itu kan syaratnya harus ada jari-jari. Nah, jari-jarinya belum ada di sini. Bagaimana kita mencarinya? Cara mencarinya, kita gunakan bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di A, B saja. Nah, di sini kita masukkan nilai X-nya, nilai Y-nya, kemudian kita masukkan nilai A-nya, nilai B-nya. Nah, sehingga nanti
5 dikurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat, ya. Tetapi di sini tadi Y-nya belum Ibu masukkan ya. Y-nya kita ganti dulu dengan min 1 ya. Sebentar Ibu hapus dulu. Nah, di sini tadi tambah min 1 dikurang B-nya 3 kuadrat sama dengan R kuadrat yang mau kita cari. Sehingga 5 dikurang 2, 3 menjadi 3 kuadrat. Kemudian min 1 kurang 3 itu min 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah 16 sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 25. R sama dengan akar 25. Berapa akar 25? Ya, sama dengan 5. Dan R-nya sudah dapat. Ya, sehingga pusat sudah ada, R atau jari-jari sudah ada. Kemudian bagaimana ya? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X dikurang A kuadrat atau A-nya tadi 2 kuadrat ditambah Y dikurang B, B-nya itu 3 kuadrat sama dengan R yang sudah kita cari tadi 5 kuadrat. Kemudian kita uraikan seperti yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya, menjadi X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 25. Kemudian 25-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri ya. X kuadrat dengan Y kuadratnya kita dekatkan, kemudian min 4X, kemudian min 6Y, kemudian 4 ditambah 9 itu 13, 25-nya pindah ruas, jadi min 25. Sehingga persamaan lingkaran untuk soal nomor 3 itu didapatlah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Ya, jadi itulah jawaban soal nomor 3. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B, tetapi lingkaran tersebut menyinggung sumbu X atau menyinggung sumbu Y. Ya. Jadi kalau tadi itu pusatnya A, B saja dengan jari-jari R, tetapi di sini menentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan lingkarannya menyinggung sumbu X atau sumbu Y. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Nah, bisa dilihat di sini ya. Untuk lingkaran yang menyinggung sumbu Y, ya, jadi sumbu Y itu yang tegak, sumbu X itu yang mendatar. Jadi bisa kalian perhatikan di sini. Untuk lingkaran yang menyinggung sumbu Y, misalkan di tengah-tengah itu adalah pusat lingkaran A, B. Nah, bisa dilihat di sana jarak pusat ke sumbu Y itu ternyata sama dengan jarak dari sumbu Y ke titik A. Ya. Itu. Jadi ketika lingkaran tersebut menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya sama dengan A. Ya. Jadi R-nya sama dengan A. Jadi bisa dilihat di gambar ya, bahwa R itu jaraknya sama dengan A. Berarti jari-jari ketika lingkaran tersebut menyinggung sumbu Y itu sama dengan A. Nah, kemudian
Untuk lingkaran yang menyinggung sumbu X, bisa kita lihat di sini, ya. Misalkan ada titik tengah lingkaran. Nah, kalau itu A, B ya. Kalau kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka jari-jarinya itu, ya, jari-jari lingkaran yang menyinggung sumbu X itu sama dengan B. Ya, dari pusat ke bawah itu berarti sama dengan B. Jadi untuk lingkaran yang menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya sama dengan B. Kalau menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya sama dengan A. Nah, untuk contoh soalnya, untuk persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X atau menyinggung sumbu Y, untuk soal nomor 1, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,-2 dan lingkaran tersebut menyinggung sumbu X. Nah, bagaimana kita mencarinya? Sudah ada di sana pusat 3,2, berarti A, B-nya ada. A kecilnya 3, B kecilnya min 2, dan di situ ada keterangan menyinggung sumbu X. Nah, kalau menyinggung sumbu X sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jari-jarinya sama dengan B. Jadi Ibu ulang, kalau misalkan lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, maka jari-jari lingkaran tersebut sama dengan B. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus, ya, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jari-jarinya ada, pusatnya ada, tinggal dimasukkan dan diuraikan. Jadi seperti itu ya. Ketika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya sama dengan B, ya. Sehingga didapatlah hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 6X ditambah 4Y tambah 9 sama dengan 0. Itu untuk jawaban dari contoh soal nomor 1. Begitu juga apabila mengerjakan persamaan lingkaran menyinggung sumbu Y, seperti rumus yang sudah disampaikan tadi. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian catat semua materi yang ada di dalam video ini ke dalam buku catatan kalian. Kemudian kerjakan latihan soal nomor 1 sampai 4, foto dan upload di classroom kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.